siang teman-teman. Pertama-tama kita kita semua hadir di acara ini. Yang kedua, salam agar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntut kita perjalanan yang benar, yaitu Nabi Islam. Oke, saya kenalkan dulu, saya Ahmad Sukamantal Ais. Saya di sini sebagai host plus moderator pada webinar siang kali ini. Saya akan membantu dan membacakan struktur webinar kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh ketua pelaksanaan webinar, terus yang ketiga penyampaian materi yang pertama oleh saudara Jihan Nauro. Yang keempat adalah penyampaian materi yang kedua, yaitu Kinanti Safitri. Yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah sesi penutupan. Oke, sebelum kita buka, kita akan membaca surat Al-Fatihah dalam hati sendiri-sendiri. Sebelumnya kami tadi mohon maaf ada teknis yaitu ya rekaman pada Zoom Meet kali ini tadi diundur selama 30 menit. Mohon maaf sekali lagi pada tim kita webinar kali ini. Kita minta dulu kepada surat Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah. Yang kedua, kita oleh saudara Bogor. Saudara Bogor, saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tak lupa melawat kepada dalam dari kita ajukan kepada semua kita di Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru SMA di Jual Lamongan dan teman-teman yang berbahagia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman sekalian di acara ini. Adanya webinar ini yaitu karena salah satu dan tentunya ya tugas informatika, dan juga karena adanya webinar ini saya dan teman-teman sekalian bisa berkumpul dan belajar bersama mengenai teknologi. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini kita semua dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang teknologi di masa depan. Dan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Bogor atas sambutannya. Semoga bermanfaat kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan membacakan tugas terlebih dahulu. Yang pertama, harap semua audiens mute dulu mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung. Jadi dimatikan dulu mikrofonnya. Yang kedua, selama penerapan jika ada pertanyaan disambung dulu di chat di room. Yang ketiga, setelah pemaparan selesai akan dilaksanakan sesi tanya jawab dengan cara pencet tangan yang ada di sampai tangan itu di bawah. Untuk menyampaikan materi yang pertama yaitu oleh Kak Jihan Nauro. Pak Jihan Nauro, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Arju sebagai moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pemateri. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah apa sih teknologi dari saat ini? Jadi pengertian dari teknologi yang merupakan penerapan dari pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Di era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi menjadi makin pesat karena masyarakat baik memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena masyarakat telah terpengaruhi kehidupannya
dengan teknologi karena hal tersebut memberikan tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Mohon maaf. Hal tersebut memberikan kelangsungan kehidupan praktis kepada manusia karena sangat dekat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Memang pada saat ini tak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan dari teknologi informasi sangatlah krusial untuk menunjang beragam aspek dari dalam kehidupan. Sebut saja seperti berkomunikasi, bekerja, belajar, ataupun berwirausaha, hingga untuk mendapatkan hiburan pun tak lepas dari perannya adanya keberadaan teknologi informasi. Beberapa produk teknologi informasi bahkan sudah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer dari manusia. Lanjut. Maaf, slide yang kedua. Slide kedua. Ya. Lalu di sini ada beberapa dari contoh teknologi, yaitu salah satunya adalah AI. AI merupakan cangkupan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, pengambilan keputusan, dan terjemahan bahasa. AI digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, mobil otonom, ataupun analitik data. Bahkan pada saat ini, AI telah lebih berkembang sehingga kita dapat membuat video dari AI. Selanjutnya ada Augmented Reality atau AR. Augmented Reality dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya ataupun 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkan atau memproyeksikan secara real. Contoh yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia ataupun manusia ke komputer. Adapun lain manfaat dari AI, yang nomor 1 adalah efisiensi dan produktivitas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif sehingga meningkatkan efisien dan produktivitas di berbagai industri. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data yang dilakukan oleh AI dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional dan cepat. 3. Inovasi dan penemuan baru. AI membantu dalam penelitian ilmiah dan penemuan baru dengan menganalisis data-data besar. Baik, setelah mendengarkan pemateri yang pertama, jangan mendengarkan pemateri yang kedua oleh Bapak nanti melalui kepada. Sebelumnya, terima kasih. Saya akan menjelaskan manfaat dari AI. Yang pertama yaitu pengalaman imersif. Memungkinkan interaksi dengan dunia nyata dengan tambahan elemen komputer. Yang kedua yaitu pelatihan dan pendidikan. Menciptakan pengalaman belajar praktis dan visual. Nomor 3 yaitu inovasi dan penemuan baru. AI membantu peningkatan produktivitas, memberikan informasi kontekstual untuk meningkatkan efisien dalam penelitian ilmiah dan penemuan baru dengan menambah khusus bahasa besar. Selanjutnya, manfaat AI. Yang pertama yaitu pengalaman hiburan mendalam, menyediakan pengalaman hiburan imersif. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan realistis, simulasi realistis dalam berbagai industri.
Yang ketiga, inovasi dalam desain dan kreativitas. Memungkinkan eksplorasi, kreatif, dan inovasi dalam desain. Nah, bagaimana dengan teknologi yang akan ada pada masa depan? Teknologi masa depan atau teknologi yang akan datang merupakan hasil dari inovasi bidang teknologi. Kemudian, teknologi yang akan datang akan lebih modern dari yang sekarang. Beberapa teknologi yang akan berubah masa depan yaitu quantum computing, 5G, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, autonomous vehicles, blockchain, robotik, internet of things, dan bioteknologi. Oke, setelah kita mendapatkan materi yang kedua juga oleh Dr. Jumanti, terima kasih. Baik, sekarang kita akan melaksanakan pembukaan seksi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangan dan menggunakan langsung nyalakan mikrofonnya. Baik, kita mulai. Siapa yang mau bertanya? Oke, dulu Lila Aisyah, saudara Lila Aisyah. Mana? Bisa diulangi lagi. Oke. Baik, terima kasih saudara Lila. Kita akan bertanya terlebih dahulu ya pertanyaannya. Oke, kita akan pilih satu lagi. Saudara Angel bisa tanyakannya di belakang. Kalau saudara Angel, dengan untuk pertanyaan dan mikrofonnya dibuka terlebih dahulu. Saudara Angel bisa bertanya, mikrofonnya ada dibuka terlebih dahulu supaya kita bisa mendengar pertanyaan. Oke, jadi untuk pertanyaannya terlebih dahulu yang dijawab adalah Kak Embeli Mas Budi. Silakan oleh sampel materi yaitu dari Moro, silakan menyampaikan jawabannya untuk Kak Embeli. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Angelin Mas Budi. Menurut saya di sini AI itu bisa menggantikan pekerjaan yang lain dan juga bisa menghilangkan pekerjaan. Jadi terdapat dua posisi ya, sehingga AI tidak hanya menghilangkan suatu pekerjaan tapi juga menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti misalkan
Seperti misalkan adanya penghapus background yang biasa kita gunakan ketika kita mengedit suatu hal, itu juga termasuk AI. Jadi hal tersebut bisa menggantikan beberapa pekerjaan kita menjadi lebih cepat, sehingga tidak hanya sehingga AI ini tidak hanya bukannya untuk menghilangkan pekerjaan kita sebagai manusia atau menghilangkan manusia, tetapi AI juga dapat membantu pekerjaan kita, sehingga AI sendiri terkadang tidak bisa untuk menghilangkan manusia karena AI masih dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Apakah dapat dimengerti pertanyaan jawabannya? Betul ya. Apakah dapat diterima? Baik. Gimana saudara Angela, apakah dalam terima atau bisa dulu? Terima kasih. Untuk pertanyaan saudara Lila Ismat yang dijawab oleh materi yaitu tidak kita cuti, untuk kita cuti, mohon menjawab pertanyaan dari saudara Lila. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari luar, yaitu bagaimana tanggapan Kok Bluetooth? kalau saya tahu dari sini aku ya, dan apa manfaatnya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa teknologi masa depan teknologi akan datang merupakan dasar dari inovasi dengan teknologi. Kemungkinan teknologi akan datang modern dengan sekarang. Nah, saya kasih contoh manfaat dari satu teknologi, yaitu saya ambil dari teknologi Saudara Lila, apakah bisa diterima atau kamu Benar? Terima kasih saudara Lila. Baik, untuk yang mau bertanya lagi, siapa? Oke, saudara Patricia Balkis, mohon untuk menyampaikan apa yang mau ditanyakan dan silakan untuk menyalakan mic-nya terlebih dahulu sebelum menyampaikan. Tadi kasih lewat juga, saudara Balkis. Baik, untuk saudara Festria, saya akan sambung terlebih dahulu ya.
Baik, saudara Hafiz, pertanyaannya untuk yang dijawab oleh guru materi yaitu dengan ke 1B. Untuk tidak di 1B, mohon menjawab dari keterangan Hafiz. Saya ulang lagi pertanyaannya tadi, bagaimana teknologinya untuk mempengaruhi industri seperti Internet of Things, kendaraan otonom, dan realitas virtual ya. Pemateri ini dalam riset jurnalistik, perangkat melalui Internet of Things selalu mendorong para peneliti berfokus pada aplikasi Internet of Things di industri otomotif. Meskipun berbagai pencapaian dalam analisis dalam kendaraan dan kita telah berjenjang. Nah, itu diperlukan strategi komprehensif untuk menyatukan aplikasi utama Internet of Things dalam industri otomotif. Meski pembaca internal ditetapkan sebagai penggerak utama yang paling umum untuk mobil, namun dengan introduksinya sebagai yang cepat, postur, mengatasi animasi mereka dan dapat kelanjutan. Dalam hal ini, tujuan utama dari virus ini adalah untuk mengevaluasi aplikasi Internet of Things dalam baterai, jangkauan bakar, dan air. Maka ini Baik, kan kalau saya tidak dijawab oleh materi yaitu dia nomor, sedangkan nomor, Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Adria. Jadi cara kerja dari augmented reality atau AR adalah AR ini dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti layar, kacamata, perangkat genggam seperti ponsel, head-mounted displays, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan cara kerjanya? Yang pertama-tama, perangkat ini akan mengidentifikasi lingkungan di sekitar pengguna, serta mengumpulkan informasi melalui kamera dan sensor. Selanjutnya, informasi tersebut akan dikirim ke software untuk diproses. Informasi itu juga digunakan oleh software untuk menentukan lokasi di mana objek virtual akan dimunculkan. Informasi yang sudah berhasil diolah kemudian akan ditampilkan ke perangkat output misalnya layar, HP, komputer, headset, dan sebagainya. Baik, saya ulangi jawaban dari pertanyaan Kakak Adria, yaitu AR ini dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti layar kaca, perangkat genggam, ponsel, dan head-mounted display. Lalu, bagaimana cara kerja dari AR ini? Pertama-tama, perangkat akan mengidentifikasi lingkungan di sekitar pengguna, serta mengumpulkan informasi melalui kamera dan sensor. Selanjutnya, apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah? Saya ulangi kembali jawaban dari pertanyaan Kakak Adria. Saya ulangi
Apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, kita akan mulai jawaban dari pertanyaan Kakak Adrian. Yang pertama, AI ini dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti layar, kacamata, perangkat genggam, ponsel, head-mounted display, dan lain-lain. Lalu, cara kerjanya dari teknologi AR adalah: pertama, perangkat akan mengidentifikasi lingkungan di sekitar pengguna serta mengumpulkan informasi melalui kamera dan sensor. Selanjutnya, informasi tersebut akan dikirim ke software untuk diproses. Informasi itu bisa digunakan oleh software untuk menentukan lokasi di mana objek virtual akan dimunculkan. Informasi yang sudah berhasil diolah kemudian dimasukkan ke perangkat output, misalkan layar HP, komputer, headset, dan lain-lain. Jadi kemungkinan agar suami Anda dapat melihat secara nyata di samping Anda dapat terwujudkan. Kemungkinan tersebut dapat terwujudkan dengan adanya teknologi dan cara kerja dari AR. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Adrian? Tidak hanya mendatang dari manfaat dari hutang pada karena pemanfaatan sesuai di dunia berbeda dan mengaplikasi yang berbeda. Ada gagasan kita juga banyak memanfaatkan teknologi canggih tadi. Pada saat itu, dengan teknologi kita semakin depan, semakin maju, akan teknologi tidak mengambil kehidupan kita. Jadi sebetulnya mohon maaf dari perwakilan dari pelaksanaan webinar kali ini untuk salah kata atau kurangnya yang kurang profesional, ya mohon maaf sebesarnya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar siang kali ini. Saya Ahmad Nais untuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkomunikasi ya. Ayo on-cam. Sek. Bentar guys. On-cam. Semuanya oke? Bentar ya guys, sabar. Jian. Aku lanjut. Salam teknis, sinyal semuanya suara. Maaf ya, Ya. Main buat udah. Ayo, bisa di sini. Wow, Siapa?
sing iku lah. Itu mana sih? Apa sih yang lain? Sopo sing iku Mas Krisit? Engkau. Sopo sing motor? Sopo sing motor? Iku paketnya itu loh. Rul. Apa tak iku? Ah, ini lah. Ayo. Wis ya. Wis ya. Sopo iki sing ngambil ya? Tak hitung ya. Wis ya, tak hitung ya. Wis ya, foto ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya.